Tuhan yang setia di setiap musim hidupku. Kau selalu menyertai. Ku percaya padamu, Kaulah pengharapanku. Di setiap langkah hidupku, Yesusku, Tuhanku. Bersamamu Kau kekuatanku. Ku takkan takut dan takkan goyah. Bersamamu aman dalam naungan kasih-Mu. Ku percaya, ku percaya Tuhan. Ku percaya padamu, Kaulah pengharapanku. Di setiap langkah hidupku, Yesusku, Tuhanku. Bersamamu Kau kekuatanku. Ku takkan takut dan takkan goyah. Bersamamu aman dalam naungan kasih-Mu. Ku percaya, ku percaya Tuhan. Aman bersamamu, Kau kekuatanku. Bersamamu Kau kekuatanku. Ku takkan takut dan takkan goyah. Bersamamu aman dalam naungan kasih-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku percaya, ku percaya, oh, ku percaya, ku percaya Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, sertai apa yang kami sampaikan. Berkati setiap anak-anak-Mu di rumah, dimanapun mereka berada, hadirat Tuhan datang. Dan biarlah firman ini menjadi firman iman yang akan mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, hari ini kita akan bahas sebuah kebenaran yang luar biasa tentang firman iman. Nah, firman Allah adalah firman yang hidup, roti hidup bagi kehidupan saya dan saudara. Tetapi firman ini hanya akan tetap menjadi firman yang hidup, firman yang dahsyat, tapi dia tidak bekerja dalam kehidupan kita. Nah, untuk dia bekerja dalam kehidupan saya dan saudara, kita harus mengubahnya menjadi firman iman. Nah, bagaimana kita mengubah firman Allah yang hidup menjadi firman iman dalam kehidupan saya dan saudara? Karena hanya waktu dia berubah menjadi firman iman akan mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan sukacita, mendatangkan mujizat perubahan kehidupan dalam hidup saya dan saudara. Dan itu dahsyat sekali. Nah, gimana caranya? Ini akan kita bahas dari Roma 10 ayat 8, 9, 10, dan 11. Kita mulai dari ayat yang ke-8. Di ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi apakah katanya ini
firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Jadi ternyata firman itu nggak jauh. Firman itu ada di mulut saya dan ada di dalam hati saudara. Nah, firman ini apa sih? Firman ini bicara tentang Kristus. Sebab Kristus adalah firman Allah yang hidup, yang dibutuhkan oleh manusia, yang sanggup menyelamatkan manusia, yang sanggup mengubahkan kita, yang sanggup membawa damai sejahtera kepada kita. Dan ini yang dibutuhkan. Dan persoalannya begini, firman itu bukan jauh. Firman itu sudah ada di dalam mulut saya dan saudara. Tinggal bagaimana kita mengubahnya menjadi firman iman. Tinggal bagaimana firman ini bekerja. Nah, gimana cara bekerjanya? Yaitu tadi dijadiin firman iman. Harus menjadi firman iman. Firman Allah yang hidup ini, yang dahsyat ini. Dan ini sudah ada di dalam mulut kita dan ada di dalam hati kita. Di ayat yang ke-9 dikatakan begini, ini cara kerjanya. Firman Allah yang hidup menjadi firman iman. Nah, cara kerjanya di ayat yang ke-9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi ternyata Alkitab berkata caranya ada dua, yaitu pengakuan dan percaya di hati. Nah, ayat yang ke-10 juga lebih jelas ya. Di ayat yang ke-10 dikatakan karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi waktu kita mengaku kita dibenarkan, waktu kita percaya kita diselamatkan. Nah, ini dua hal yang luar biasa. Ini yang membuat firman ini menjadi firman iman yang akan mengubah kehidupan saya dan saudara. Dua langkah ini. Langkah yang pertama dikatakan bahwa kita perlu melakukan sebuah pengakuan. Nah, sebelum kita masuk ke sini kita perlu tahu bahwa ayat ini bicara tentang keselamatan di dalam Yesus. Bahwa tidak ada keselamatan di luar Yesus. Kalau kita mundur flashback ke belakang sedikit, ini jelas sekali ya di dalam Imamat 18 ayat yang kelima dikatakan bahwa dulu sebelum Yesus datang ada syarat untuk orang mengalami kehidupan. Syaratnya apa? Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah Tuhan. Jadi syarat untuk orang mengalami kehidupan di dalam Tuhan, ya hidup baik, hidup di bumi dan nanti hidup di dalam kekekalan. Syaratnya adalah mereka harus melakukan. Nah, siapa yang melakukan akan hidup. Dan persoalannya begini, bagaimana sih kita bisa melakukannya supaya kita bisa hidup? Sebab kita ini penuh dengan kekurangan, kita penuh dengan daging, kita bisa melakukan banyak hal. Dan standar Allah dengan standar kita itu berbeda sekali. Nah, itu sebabnya standar atau cara di perjanjian lama begitu berat sehingga tidak ada yang bisa melakukannya. Tapi kemudian firman Allah berkata bahwa Yesus datang dan kita diselamatkan. Nah, syaratnya diubah. Syaratnya ternyata dibuat jadi gampang. Dibuat jadi mudah gitu ya. Syaratnya apa saudara? Syaratnya tadi aja. Syaratnya adalah kita percaya dengan mulut kita dan kita dibenarkan. Dan kemudian kita mengakui, kita percaya di dalam hati kita, maka kita diselamatkan. Ini cuma dua aja kok. Kita melakukan sebuah pengakuan, maka kita akan dibenarkan. Dan waktu kita percaya di hati kita, maka kita diselamatkan. Nah, kata dibenarkan dan diselamatkan. Karena dibenarkan, makanya kita diselamatkan. Tanpa sebuah dibenarkan, maka kita nggak akan mengalami keselamatan gitu kan. Karena nggak mungkin ada keselamatan tanpa sebuah pembenaran. Nah, kita ini bukan benar karena kita punya perbuatan, karena kita baik, karena kita hebat. Enggak, kita dibenarkan karena kasih karunia, karena firman Allah itu, karena Kristus mati buat saya dan saudara. Nah, ini dia. Dan karena kita dibenarkan, kita menjadi orang yang diselamatkan. Nah, sekarang kita yang bahas keselamatan. Keselamatan dulu saya berpikir hanya untuk kita masuk surga. Ternyata keselamatan ini bukan cuma kita masuk surga, tetapi selama kita di bumi, kita memiliki sebuah kehidupan yang saya sebut joy. Nah, joy ini adalah hidup seperti yang Allah rancang. Hidup yang berkualitas, hidup yang bermanfaat, hidup yang memberi makna, memberi nilai. Hidup menjadi berkat buat banyak orang, bukan sekedar hidup. Hari ini ada banyak orang mereka hidup tapi
sekedar hidup. Mereka hidup tetapi sebenarnya mereka mati. Mereka hidup tanpa sebuah gairah. Mereka hidup tanpa sebuah semangat. Kenapa? Karena mereka tidak punya joy dalam hidup mereka. Nah, waktu kita terima Yesus dan kita diselamatkan. Nah, diselamatkan ini maksudnya begini, kita dikembalikan untuk punya joy itu, kehidupan yang seperti Tuhan rancang. Nah, sehingga ini keselamatan ini bukan cuma bicara kita masuk surga, tetapi juga bicara selama kita ada di bumi. Ini bicara supaya bagaimana kita hidup di bumi. Kita hidup seperti yang Allah rancang. Kita hidup penuh dengan damai sejahtera. Kita hidup penuh dengan sukacita dan kemenangan. Nah, ini juga berlaku bukan cuma nanti masuk surga, tapi keselamatan itu bicara selama kita hidup ini. Ya kan? Hidup di bumi ini dan nanti hidup bersama dengan Bapa di dalam kekekalan. Nah, dua hal ini ya, keselamatan hidup sekarang dan hidup nanti. Nah, sekarang saya mau concern bahas hidup yang sekarang. Nah, saya berdoa begini supaya kebenaran ini, keselamatan ini bukan cuma terjadi buat hidup saya, tapi buat setiap kita. Nah, gimana firman Allah yang hidup itu bekerja menjadi firman iman sehingga kehidupan kita di muka bumi ini benar-benar joy. Kita ngalamin sebuah kemenangan, kita mengalami sebuah sukacita. Nah, saya sebelum kita lanjut, saya mau katakan begini bahwa firman Allah itu sudah ada di mulut kita dan sudah ada di dalam hati kita dan tidak akan pernah diambil. Sebab ini nubuatan Allah, ini janji Allah. Ini bukan karena kekuatan kita, ini bukan karena kebaikan kita. Tapi ini adalah sebuah janji. Ya, saya akan bacakan ayatnya kepada saudara. Di dalam Yesaya 28 ayat 16 dikatakan, sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu-batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Nah, lalu dikatakan lagi bahwa di dalam Yesaya 59 ayat 21, adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka, firman Tuhan, rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku akan kutaruh dalam mulutmu, tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya, firman Tuhan. Bayangkan, ini firman yang akan Tuhan taruh di dalam hati kita karena Kristus. Karena perjanjiannya, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kelayakan kita, bukan karena kepantasan kita. Nah, firman ini ada dan diam dan akan terus diam dan tidak akan pergi, akan diam. Nah, tinggal gimana kita melepaskan firman yang ada di dalam mulut kita dan firman yang ada di dalam hati kita menjadi sebuah firman iman yang akan mengubahkan hidup kita, yang akan mengubahkan duka cita kita menjadi sukacita, yang akan mengubahkan ketakutan kita menjadi sebuah ketenangan di dalam Dia, yang akan mengubahkan sakit penyakit menjadi mujizat, yang akan mengubahkan kemiskinan menjadi berkat Allah. Sebab Allah tidak pernah merancang kita miskin. Kemiskinan bukan berasal daripada Tuhan. Tapi saya tidak maksudkan bahwa kita harus kaya, enggak. Tapi miskin itu enggak ada di dalam Tuhan. Sebab Alkitab berkata, Daud berkata bahwa orang benar tidak akan pernah meminta-minta. Dia dari muda sampai dia tua. Dan saya juga percaya ayat-ayat itu. Saya percaya apa yang Daud katakan bahwa anak Tuhan akan dipelihara oleh Tuhan. Nah, sekarang gimana? Firman iman itu bekerja. Nah, tadi kita harus ngomong, membuat sebuah pengakuan dan kita harus percaya di hati. Nah, saya akan tutup dengan kesaksian saya. Waktu anak saya lahir, Lemuel, itu di tahun 2014. Nah, dia lahir dalam keadaan yang sangat kecil sekali. Ukurannya nggak lebih dari 1 kilo, saudara ya. Dan yang lebih tragis, di dalam tubuhnya, darahnya itu nggak ada oksigen. Sehingga dia perlu alat bantu ventilator. Kalau hari ini kita sering dengan ventilator karena COVID ya. Nah, tapi saya udah tahu ventilator itu udah cukup lama. Karena itu membekas buat saya ya. Nah, anak saya ini harus pakai ventilator. Kalau nggak ada ventilator bakal akan lewat. Lalu satu kali di hari kedua kalau nggak salah, dokter yang menangani anak saya itu memanggil saya. Dia berkata begini, Pak, gimana anak Bapak kita biarkan saja. Saya maksudnya biarkan itu apa? Artinya dibiarkan aja mati. Kita nggak bunuh tapi dibiarin aja. Karena kalaupun kita obatin dia hidup, ada kemungkinan besar ini akan terjadi. Kalau dari 199 akan ngalamin ini gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jarang ada yang tidak alamin ini.
Nah, terus saya tanya, ngalamin apa? Oh, anak ini kalaupun hidup, dia akan autis, cacat mental gitu. Atau dia akan cacat secara fisik. Wah, ini mengerikan banget buat saya ya saudara. Dan pada saat saya lagi mempertimbangkan saran dokter ini maksud dokter bukan supaya saya bunuh anak saya. Maksud dokter ada dia memberikan saran supaya ke depan anak saya nggak harus menderita gitu, atau saya juga akan menderita karena harus membesarkan anak yang seperti ini. Kasihan juga masa depannya. Nah, waktu saya lagi mempertimbangkan saran dari dokter, saya berdoa kepada Tuhan. Waktu saya berdoa, Tuhan bicara di hati saya bahwa anak ini akan dipakai Tuhan. Dia akan menyembah, dia akan menceritakan kemuliaan Tuhan. Dia akan memuliakan Allah. Dan apa yang saya lakukan? Saya melakukan ini. Waktu saya dapat firman Allah, saya lakukan dua hal tadi. Saya melakukan pengakuan dan saya melakukan percaya di hati. Nah, pengakuan itu maksudnya apa? Setiap pagi saya datang ke anak saya, karena memang kita besuknya cuma bisa pagi dan sore. Nah, waktu pagi saya datang, saya besuk, dan sore saya besuk. Saya ngomong di telinga anak saya ngomong begini, ini yang Tuhan ajarkan kepada saya, pengakuan, deklarasi ya, memperkatakan firman Allah secara terus menerus gitu ya. Saya ngomong ke telinga anak saya, Lemuel, kamu sudah disembuhkan. Apa yang Yesus lakukan 2000 tahun lebih yang lalu, itu tetap berlaku buat kamu. Dan itu terjadi buat kamu. Kesembuhan, mujizat, keselamatan terjadi. Joy terjadi. Walaupun sekarang keadaannya belum berubah. Saya terus memperkatakan. Itu pagi dan kemudian sore hari. Saya lakukan terus menerus. Dan bukan cuma waktu saya besuk dia. Saya lagi di kamar. Saya lagi di rumah. Saya lagi dimanapun saya ada. Saya akan melakukan hal itu. Saya akan deklarasi. Saya memperkatakan. Saya mengakui kebesaran Tuhan lebih daripada penyakit anak saya. Saya mengakui dan sepakat dengan janji Tuhan bahwa anak saya akan dipakai Tuhan. Ya, saya sepakat dengan Tuhan bahwa anak saya akan menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar dan dahsyat. Nah, persoalannya begini, setelah hari ke-15, anak saya nggak kunjung sembuh. Malah lebih mengerikan karena di samping dia ada yang mati. Di samping dia ada yang mati. Itu tambah mengerikan. Tapi saya nggak mau apa saudara? Nggak mau menyerah. Nggak mau terpengaruh oleh keadaan. Saya terus memperkatakan. Dan yang kedua, saya menaruh firman itu di hati saya. Saya mempercayai firman itu sepenuh hati saya. Saya benar-benar mempercayainya. Saya menaruh firman Allah, janji Tuhan itu, perkataan Tuhan di dalam hati saya. Dan saya mengimaninya. Saya meyakininya. Nah, ini dua hal ini yang dahsyat. Dan betul saudara, anak saya ini hari yang ke-60 itu anak saya dinyatakan sehat dan boleh dibawa pulang. Dan hari ini anak saya udah usia 7 tahun, dia tidak autis, dia tidak ada cacat, dia sempurna seperti anak-anak yang lain. Seolah-olah dia tidak pernah mengalami masa krisis dalam masa kecilnya. Itu karena Tuhan, itu karena Kristus. Itulah yang saya maksud, firman yang hidup. Janji Tuhan, firman Tuhan, perkataan Tuhan itu mesti diubah menjadi iman. Cara ngubahnya tadi, kita memperkatakan meskipun keadaan kita belum berubah, kita terus memperkatakan ya. Dan kita harus mempercayainya sungguh-sungguh di hati, melebihi mempercayai keadaan, mempercayai realita yang terjadi. Ini contoh buat anak saya. Contoh yang lain, kalau saudara misalnya lagi ngalamin ketakutan, atau saudara lagi banyak emosi, nah, saudara memperkatakan tiap hari bahwa saudara bukan orang yang emosi. Saudara orang yang diberkati, saudara orang yang berbahagia. Dan kalau saudara ngomong terus dan saudara percaya janji Tuhan itu terjadi dalam kehidupan saudara. Bahwa setelah saudara terima Yesus, saudara mengalami joy. Joy ini hidup yang bukan dirancang oleh dunia. Kita nggak akan serupa dengan dunia. Kita serupa dengan janji Tuhan. Dan itu hak kita. Dan itu milik kita. Masalahnya kita memperkatakan nggak. Masalahnya kita mempercayainya. Bahwa joy itu terjadi dalam kehidupan kita. Itu benar-benar terjadi kok. Itu sudah dikasih kepada kita. Bukan karena kita layak. Bukan karena kita pantas. Justru karena joy itu diberikan, kita dipantaskan. Karena joy itu diberikan, kita jadi mulia. Karena joy itu diberikan, kita jadi kembali seperti yang Tuhan rancang. Kita punya hati yang haus akan Tuhan. Kita punya hati yang cinta akan Tuhan. Dan kita akan menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Karena joy itu sudah diberikan. Itu sudah menjadi hak kita. Tinggal kita memperkatakan dan mempercayainya. Maka itu akan menjadi firman Allah, firman iman yang
akan mendatangkan kuasa Tuhan. Mengubah yang emosi tadi menjadi tidak emosi. Asal ngomong terus, aku bahagia, aku bukan emosi, aku penuh dengan kasih. Ya kan, aku orang yang bersuka cita. Nah, dan percaya di hati. Melebihi mungkin engkau belum berubah, tapi terus ngomong. Terus ngomong. Nah, satu hari itu akan mengubah hidup kita. Nah, ini yang akan saya sampaikan. Semoga ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa sebentar. Tuhan, terima kasih. Kami sudah mendengar firman Allah tentang firman iman. Bagaimana kami perlu mengubah firman yang hidup berubah menjadi firman iman. Tuhan, kami berdoa biar hikmat Allah menyertai kami. Apa yang sudah hamba-Mu sampaikan, Tuhan pagari, Tuhan materaikan di hati kami. Sehingga ini menjadi firman yang akan mengubahkan setiap yang mendengar. Tuhan sempurnakan hikmat, Tuhan sempurnakan pengajaran ini. Dan segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Pujian syukurku hanya bagimu, penyelamatku. Kesetiaanmu, bukti cintamu nyata bagiku. Kau yang terhebat, agung perkasa, tak tertandingi. Kau yang termulia, ajaib berkuasa, tak terbayangkan kekuatanmu di hidupku. Pujian syukurku hanya bagi